Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Adinda Finisi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas pembangunan UKM. Pada dasarnya, bisnis UMKM sendiri memang merupakan bidang yang sangat luas. Sektor UMKM sendiri dapat meliputi berbagai bidang, mulai dari pengembangan bisnis dari sektor kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, hingga produk kreatif. Bidang ini semua bisa dijadikan sebagai target usaha yang dapat menguntungkan dan disesuaikan berdasarkan dengan keahlian hingga ketersediaan sumber daya di sekitar Anda. Nah, saat ini perkembangan UMKM tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016, tercatat ada 1,7 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2021. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dalam pembangunan UKM. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia. Bagi UMKM, hal ini merupakan tantangan terbesar. UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan memiliki kemampuan yang profesional dalam menjalankan bisnis. Nah, selain itu, sumber daya yang memiliki talenta yang mumpuni juga tentunya membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya agar mendapatkan bisnis yang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu akses teknologi. Permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaku UMKM adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. UMKM umumnya belum mengetahui cara memaksimalkan berbagai macam fitur pada platform yang dapat menjagakan skala pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Contohnya nih, seperti bagaimana cara utilisasi media sosial sebagai sarana digital marketing untuk usaha mereka. Yang ketiga yaitu strategi bisnis. Bisnis UMKM yang harus fokus pada strategi yang perlu dilakukan agar produk yang dijual dapat berkembang dan laku di pasaran. Kualitas produk dengan fitur yang baik dan yang kreatif juga perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha karena minimnya sumber daya yang dimiliki dalam kondisi saat ini membangun citra atau brand adalah suatu keharusan yang jarang sekali disadari oleh banyak pemilik bisnis. Nah, yang keempat yaitu ada permodalan. Isu permodal ini merupakan salah satu tantangan yang menjadi perhatian terbesar bagi pelaku UMKM. Nah, karena merupakan kunci dari menjalankan kegiatan operasional dan digital yang dapat menjangkau skala pertumbuhan yang lebih besar. Nah, itu dia tadi tantangan dalam pembangunan UKM. Selanjutnya yaitu kita membahas program pemerintah untuk pembangunan UKM. Pertama yaitu ada pemerintah perlu memperbaiki akses internet khususnya di daerah-daerah tertinggal. Misalnya di daerah-daerah pelosok itu perlu dijangkau oleh pemerintah agar akses internet itu tercapai terpenuhi oleh semua tempat-tempat atau daerah-daerah yang tertinggal. Yang kedua yaitu pemerintah perlu memberikan subsidi internet minimum 1 GB per hari atau per unit UMKM. Nah, misalnya dengan ada bantuan internet 1 GB per hari ini akan memudahkan para UMKM untuk menjalankan bisnis mereka, terutama dalam menjalankan di platform digital, itu menggunakan internet. Jika pemerintah memberikan 1 GB minimal per hari, itu akan sangat mempermudah mereka untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan subsidi ongkos kirim bagi UKM yang tergabung dalam marketplace. Nah, misalnya
dalam menggunakan sebuah aplikasi dari satu kota ke kota lain, pengirimannya tentu menggunakan biaya tambahan. Nah, jika pemerintah memberikan bantuan subsidi ongkos kirim ini akan sangat menguntungkan bagi para UMKM, terutama UMKM yang berada di tempat-tempat jauh dari kota. Nah, jika konsumennya membeli di kota, tentu mempunyai jarak yang cukup jauh. Nah, hal tersebut berguna jika memiliki bantuan subsidi ongkos dari pemerintah. Yang keempat yaitu ada membantu dan memberikan pendampingan kepada UMKM agar melek pasar digital. Yang dimaksud di sini yaitu melek pasar digital ini paham terhadap, kemampuan teknologi atau, platform-platform digital yang bisa sebagai sarana jual beli UMKM di sana. Nah, program pemerintah ini bisa mendampingi atau memberikan, eee, pelatihan khusus bagi UMKM agar mampu mereka menjalankan atau mengerti dengan pasar digital ini, agar mereka di sana bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, itu dia tadi, sekian materi dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.